Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Kelompok kami kali ini akan membawakan atau menyampaikan terkait materi putusan dan proposisi. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan teman-teman pemateri dari tim 4. Yang pertama yaitu ada Silma Sabila Uma, NPM 21103010007. Yang kedua ada Suci Radita Christian, NPM 21103010008. Yang ketiga ada Wastiana, NPM 21103010009. Yang keempat ada saya sendiri, Sylvia Tri Anggreni, NPM 21103010014. Yang kelima ada Hilma Lisa Adati, NPM 21103010016. Yang keenam ada Dipka Gusti Wibowo, NPM 21103010020. Dan yang terakhir ada Ganda Pamungkas, NPM 21103010024. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk para teman-teman materi dari tim 4 untuk memaparkan materinya. Saya Silma Sabila Uma akan menjelaskan tentang pengertian putusan dan preposisi. Putusan adalah pengakuan atau pengingkaran sesuatu tentang sesuatu yang lain yang berlangsung di dalam akal budi. Preposisi adalah pernyataan yang di dalamnya manusia mengakui atau mengingkari sesuatu tentang sesuatu yang lain. Jika dibaca sekilas dari kedua pengertian tersebut, sepertinya sama, tapi kata kuncinya di sini kalau putusan itu dalam akal budi dan kalau preposisi itu sebuah pernyataan. Sebagai contoh, apabila sewaktu kuliah berlangsung seorang mahasiswa berpikir, logika adalah ilmu yang sulit, tanpa mengatakan apa yang dipikirannya itu dengan kata-kata, maka mahasiswa tersebut membuat suatu putusan. Karena dalam akal budi, ia telah mengakui pengertian ilmu yang sulit tentang logika. Apabila kemudian mahasiswa tersebut menyatakan apa yang dipikirkannya kepada teman sebelahnya, maka ia tidak hanya telah membuat suatu putusan, tetapi ia telah juga mengungkapkan putusan itu dalam sebuah preposisi. Dengan demikian, proposisi dapat kita rumuskan sebagai pernyataan yang di dalamnya manusia mengakui atau mengingkari sesuatu tentang sesuatu yang lain. Perlu digarisbawahi di sini bahwa tidak semua kalimat termasuk dalam preposisi, hanya kalimat informatif saja. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur putusan dan proposisi. Terdapat 3 bagian di antaranya term subjek, term predikat, dan kopular. Yang pertama, term subjek atau suatu yang diberi keterangan. Term subjek yaitu hal atau subjek tentang pengakuan atau pengingkaran yang ditunjukkan. Term subjek sering juga disebut subjek logis, di mana harus ada penegasan atau pengingkaran. Subjek logis itu tidak selalu sama dengan subjek kalimat menurut tata bahasa. Misal, pada contoh kalimat, kamu selalu melarikan diri saat perdebatan. Subjek tata bahasanya adalah kamu. Namun, subjek tersebut bukanlah subjek logis. Sebenarnya, kata selalu yang berarti setiap kali kamu terlibat dalam perdebatan merupakan subjek logisnya. Di sini saya juga akan menjelaskan mengapa kata kamu tidak dinyatakan subjek logis, namun kata selalu yang dianggap subjek logisnya. Menurut saya, perbedaan subjek dengan term subjek yaitu jika subjek maka suatu melakukan sesuatu. Jika term subjek adalah seringnya sesuatu melakukan sesuatu. Saya ambil contoh lain pada kalimat kebanyakan mahasiswa tidak lulus mata kuliah ini. Di sini, term subjeknya adalah kata kebanyakan. Kata yang termaksud dalam term sebagai subjek adalah kata selalu, kebanyakan, beberapa, dan lain sebagainya. Yang kedua, term predikat atau suatu yang menerangkan tentang subjek logis, yaitu isi pengakuan atau pengingkaran itu sendiri, apa yang diakui atau diingkari dari subjek logis. Perlu
memperhatikan apa yang sesungguhnya hendak diberitahukan dalam suatu kalimat. Dengan kata lain, apakah pokok berita yang mau disampaikan dalam kalimat itu? Misalnya, dia adalah orang yang mencuri buah-buahan itu. Menjadi, yang mencuri buah-buahan itu sebagai subjek adalah dia sebagai predikat. Kenikmatanlah yang dikejar orang. Menjadi, yang dikejar orang sebagai subjek adalah kenikmatan sebagai predikat. Rem predikat dalam sebuah proposisi adalah predikat logis, yaitu apa yang ditegaskan atau diingkari tentang subjek. Dan yang terakhir, kopular atau pernyataan yang mengakui atau memungkiri hubungan antara subjek dan predikat, yaitu penghubungan antara rem subjek dan rem predikat yang sekaligus memberi bentuk pengakuan atau pengingkaran pada hubungan yang terjadi. Contoh kalimat, semua manusia adalah fana. Kata semua dalam kalimat tersebut dinamakan dengan membilang, kemudian kata manusia berkedudukan sebagai subjek, sedangkan adalah merupakan kopular. Adapun predikat di sini diwakili oleh kata fana. Yang terpenting dari ketiga unsur tersebut adalah kata penghubung atau kopular. Subjek dan predikat merupakan material keputusan, sedangkan kata penghubung merupakan bentuk atau formnya. Kata ini memberi corak atau warna yang harus ada dalam suatu keputusan. Selanjutnya, fungsi dari kopular. Di sini ada 3 fungsi dari kopular di antaranya. 1. Untuk menghubung subjek dan predikat. Di sini saya mengambil contoh, topi itu adalah milik saya. Topi itu sebagai subjek adalah sebagai kopular, milik saya sebagai predikat. Yang kedua, untuk menyatakan subjek itu sungguh-sungguh berada. Contoh kopular adalah dalam proposisi contoh kalimatnya, bentuk lingkaran adalah bulat. Jika dalam kalimat tersebut adalah dihilangkan, maka keberadaan subjek akan dipertanyakan. Kemudian yang terakhir, untuk menyatakan cara mana subjek berada. Kopular merupakan dalam proposisi. Contoh kalimat, Hadi merupakan anak yang rajin belajar. Dengan adanya kata merupakan, keberadaan subjek jelas dinyatakan untuk penjelas atau keterangan dari predikatnya. Perkenalkan, nama saya Hilmalisa Adati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk putusan dan proposisi berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada analitis atau a priori, yakni putusan dan preposisi yang dihasilkan melalui analisis mental, di mana predikat mempunyai pengertian yang sudah terkandung pada subjek. Pengakuan dan pengingkaran pada suatu predikat sebenarnya memang sudah seharusnya bagi subjek. Contohnya, lingkaran adalah bulat, di mana memang pada dasarnya semua lingkaran berbentuk bulat bukan persegi. Yang kedua ada sintetis atau a posteriori, yaitu putusan dan proposisi yang dihasilkan berdasarkan pengalaman. Predikat mempunyai pengertian yang bukan menjadi keharusan bagi subjeknya. Putusan sintetik tidak bisa dihasilkan tanpa pengalaman. Misalnya, tembok kampus A berwarna putih, di mana mungkin yang membuat putusan merupakan mahasiswa kampus A atau pernah melewatinya. Sekian, terima kasih.
Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai bentuk-bentuk proposisi berdasarkan kuantitasnya. Sebelum itu, kita perlu ketahui dahulu bagaimana bisa proposisi ini memiliki bentuk-bentuk berdasarkan kuantitasnya. Hal tersebut disebabkan oleh kuantitas dalam proposisi kategoris ini ditentukan oleh luas term subjeknya. Maka dari itu, luas pengertian ini dapat berupa singular, particular, dan universal. Maka dari itu terdapat 3 bentuk preposisi juga, yaitu ada preposisi universal, proposisi particular, dan proposisi singular. Adapun proposisi universal adalah proposisi yang luas term subjeknya ini universal, yang artinya pengertian term subjek itu meliputi semua hal, yaitu benda ataupun individu. Nah, adapun contoh dari proposisi universal yaitu semua makhluk hidup akan mati. Nah, karena cakupan dari contoh tersebut yaitu makhluk hidup yang meliputi manusia, tumbuhan, hewan, maka dari itu contoh tersebut masuk dalam contoh proposisi universal karena mencakup umum dari makhluk hidup. Adapun contoh keduanya yaitu ada seluruh mahasiswa PBSI Untidar. Nah, itu kan kita ketahui mahasiswa PBSI tapi tidak mengetahui angkatan berapa. Yang selanjutnya ada proposisi particular. Proposisi particular adalah proposisi yang luas term subjek partikularnya ini particular, yang artinya pengertian term subjeknya itu tidak menunjuk pada keseluruhan luasnya, melainkan hanya sebagian atau paling kurang satu, namun satu itu tidak tentu yang mana. Misalnya, tidak semua binatang dapat dijinakkan. Nah, pada contoh tersebut mencakup semua binatang atau hewan, namun tidak menyebutkan secara spesifik hewan tersebut. Yang disebutkan ini apa? Misalnya contoh hewannya itu kan kucing ataupun biawak atau yang lainnya itu kan tidak disebutkan pada contoh partikular tersebut. Maka dari itu bukan contoh universal, itu masuk ke partikular. Baik, di sini masuk ke dalam proposisi singular. Proposisi singular adalah proposisi yang luas term subjeknya ini singular, atau term subjeknya ini itu menunjuk hanya pada satu hal, satu benda, ataupun individu saja. Misalnya, gedung baru itu berlantai 12. Nah, itu termasuk dalam proposisi singular karena kita merujuk pada satu benda, yaitu gedung baru itu. Selanjutnya ada contoh yaitu Sylvia menjadi moderator pada presentasi hari ini. Itu kan merujuk pada Sylvia, yaitu salah satu individu. Ya, mungkin baik itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Yang materi selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk putusan dan proposisi berdasarkan kualitasnya. Nah, berdasarkan kualitasnya ini, putusan dan proposisi terbagi menjadi dua. Ada afirmatif dan juga ada negatif. Nah, afirmatif ini merupakan putusan dan proposisi yang sifatnya itu membenarkan atau mengakui. Contohnya, dekan sedang berada di ruang kelas. Nah, kemudian untuk yang negatif merupakan putusan dan proposisi yang bersifat menyalahkan atau mengingkari. Misalnya, dekan sedang tidak berada di ruang kelas. Jadi bisa dikatakan bahwa putusan dan proposisi negatif ini merupakan kebalikan atau bentuk negatif dari proposisi dan putusan afirmatif. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, selain berdasarkan kualitas dan berdasarkan kuantitasnya, nah ada juga bentuk-bentuk putusan dan proposisi berdasarkan kualitas dan juga kuantitasnya. Jadi gabungan antara kualitas dan kuantitas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada pemateri sebelumnya, bahwa berdasarkan kualitasnya putusan dan proposisi ini terbagi atas universal, partikular, dan juga singular. Nah, pada gabungan bentuk-bentuk putusan dan proposisi kualitas dan kuantitas ini, maka bentuknya itu atau unsurnya atau bentuk-bentuknya itu terbagi menjadi 6. Ada proposisi universal afirmatif, partikular afirmatif, singular afirmatif, dan kemudian ada universal negatif, partikular negatif, dan juga singular negatif. Di mana di sini dilambangkan dengan beberapa huruf. Tapi untuk yang universal dan singular ini lambangnya itu tidak dibedakan. Kenapa tidak
Kenapa tidak dibedakan? Karena keduanya ini mempunyai persamaan di mana keduanya ini sama-sama merupakan bagian keseluruhan dari sebuah unsur atau sebuah subjek. Contohnya nih, dalam afirmatif universal ada contoh misalnya seluruh mahasiswa kelas A sedang belajar logika bahasa. Maka sesungguhnya sedang belajar logika bahasa ini dilakukan oleh satu kesatuan, yaitu seluruh mahasiswa. Kemudian yang singular misal Rani sedang belajar logika bahasa. Nah, maka Rani ini yang merupakan satu kesatuan ini juga sedang belajar logika bahasa. Maka keduanya ini oleh para ahli lambangnya itu tidak dibedakan karena mempunyai kesamaan, sama-sama merupakan sebuah satu kesatuan. Bedanya mungkin yang pertama jamak, yang kedua tunggal, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang partikular ini lambangnya dibedakan. Kalau yang afirmatif universal dan singular tadi dilambangkan dengan A, yang afirmatif partikular ini dilambangkan dengan huruf I. Nah, untuk contohnya misalnya beberapa mahasiswa sedang belajar logika bahasa. Jadi hanya sebagian saja, entah itu sebagian besar atau sebagian kecil. Nah, di sini juga pada afirmatif ini juga baik yang universal, singular maupun partikular sama-sama membenarkan dan mengakui atas suatu putusan dan proposisi. Jadi sifatnya ini memberikan kebenaran, memberikan pengakuan gitu. Dan kita beralih ke yang negatif, di mana negatif ini tadi digambarkan mengenai putusan dan proposisi yang sifatnya itu menyalahkan atau mengingkari. Nah, untuk yang proposisi negatif universal ini dan singular itu dilambangkan dengan huruf E. Contohnya kita coba ambil bentuk negatif dari contoh yang pertama tadi. Untuk yang universal berarti seluruh mahasiswa kelas A tidak sedang belajar logika bahasa. Nah, untuk yang singular berarti misalnya Rani tidak sedang belajar logika bahasa. Nah, untuk yang partikular di mana di sini dilambangkan dengan huruf O berarti menjadi beberapa mahasiswa tidak sedang belajar logika bahasa. Atau mungkin contoh lain yang bisa kita lebih enak kita dengar misalnya beberapa mahasiswa tidak suka minum kopi. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya berdasarkan hubungan subjek dengan predikat. Subjek ini hal yang diterangkan dalam proposisi. Term sebagai subjek berhubungan dengan kuantitas proposisi. Nah, pada predikat ini adalah hal yang menerangkan dalam proposisi. Term sebagai predikat selalu berhubungan dengan isinya dan merupakan kualitas dari proposisi tersebut. Nah, yang pertama di sini ada kategoris. Kategoris ini yakni putusan dan proposisi yang berhubungan antara subjek dengan predikatnya tanpa syarat. Misalnya, saya mau ke pasar, saya mau ke kampus, dan lain-lain. Yang kedua ada hipotesis. Hipotesis ini yakni putusan dan proposisi yang berhubungan antara subjek dengan predikatnya dengan syarat. Ada 3 model putusan hipotesis, yakni yang pertama ada kondisional, yang kedua ada disjungtif, dan terakhir ada konjungtif. Yang pertama di sini kondisional. Kondisional ini ditandai dengan jika, maka. Misalnya, jika hujan turun, maka jalanan basah. Andaikan saya belajar dengan rajin, maka saya dapat diterima masuk kampus favorit. Jika saya tidak belajar, maka saya akan gagal dalam ujian. Nah, yang kedua di situ ada disjungtif. Disjungtif ini ditandai dengan atau. Misalnya, kamu atau aku yang harus membayar. Baik kakak atau adik itu keduanya memang sangat rajin. Cepat atau lambat mereka akan segera mengetahuinya. Nah, yang terakhir di sini ada konjungtif. Konjungtif ini ditandai dengan dan. Misalnya, tidak ada orang yang tidur dan membaca dalam waktu yang sama. Nah, baik, selanjutnya di situ ada daftar pustaka. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri daftar pustaka yang dari diskusi kelompok kami ada dari Rahmat Muhammad pada tahun 2013. Selanjutnya ada dari Laksono Dwi pada tahun 2020 dan yang terakhir ada pada Gagas Makna tahun 2009.
Terima kasih untuk teman-teman dari tim 4 telah memaparkan materinya terkait materi putusan dan proposisi. Cukup sekian presentasi dari tim 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.